Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang makalah pola dan desain pembelajaran. Kita mulai dari pengertian pola pembelajaran. Dimulai dari pengertian pola. Pola memiliki banyak pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola sendiri memiliki arti gambar yang dipakai, sedangkan pengertian desain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerangka, bentuk, atau rancangan. Kemudian dapat disimpulkan dari pengertian pola dan desain tadi adalah yaitu suatu rancangan atau bentuk yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian selanjutnya adalah pengertian belajar. Di situ di makalah kami ada beberapa pendapat dari para ahli yang menyampaikan definisi tentang belajar. Secara garis besarnya, belajar memiliki makna sebagai sebuah proses perubahan perbuatan atau tingkah laku yang disebabkan oleh latihan dan pengalaman. Latihan dan pengalaman tersebut adalah suatu kegiatan pendidik sebagai seorang pembelajar dan kegiatan siswa sebagai peserta didik. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan perilaku, mental, ataupun fisik. Selanjutnya adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran sendiri secara mudah dapat kita pahami sebagai suatu cara atau proses yang dikerjakan supaya seseorang bisa melaksanakan aktivitas belajar. Dengan kata lain adalah belajar adalah suatu kegiatan atau proses sistematis juga bersifat komunikatif, interaktif antara peserta didik dan pendidik dari berbagai macam referensi belajar, baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang terakhir adalah pengertian pola pembelajaran. Di situ bisa dibaca di makalah kami ada macam-macam pendapat tentang pengertian pola pembelajaran. Ini saya rangkum secara garis besarnya. Dapat dirumuskan, desain pembelajaran adalah sebuah pengembangan sistem pembelajaran yang sistematis supaya memaksimalkan keefektifan juga efisiensi dalam pembelajaran. Proses pendesainan pembelajaran ini dimulai dari mengklasifikasikan keperluan atau kebutuhan peserta didik, selanjutnya menentukan tujuan pembelajaran itu sendiri, serta mengembangkan bahan dan kegiatan belajar, di mana mencakup penentuan strategi, sumber, media, langkah-langkah, dan penilaian pembelajaran untuk menjadikan tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Kemudian dari hasil evaluasi itu digunakan sebagai acuan supaya mengetahui kekurangan serta kelebihan dan efektivitas sebuah pembelajaran. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pola pembelajaran ialah seperangkat proses yang sistematis sebagai perancang bagi para pengajar untuk mencapai sebuah tujuan belajar. Bentuk pola pembelajaran. Pola belajar merupakan sebuah rancangan atau sebuah prosedur yang dapat membantu siswa-siswi dan dapat membantu anak-anak menguasai mata pelajaran yang diajarkan guru ketika di sekolah. Belajar merupakan suatu kegiatan atau sebuah proses perubahan anak-anak
yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa dan mengerti dan merubah tingkah lakunya atau pengalamannya dalam berinteraksi kepada temannya, kepada gurunya, dan kepada orang tuanya. Pola pembelajaran merupakan program di dalam kelas ataupun di luar kelas dengan model tatap muka maupun dengan tidak tatap muka. Dengan menggunakan pola pembelajaran, kesadaran dan keinginan orang tua untuk pendidikan anaknya tentu sangat diinginkan orang tuanya. Tentu sebagai orang tua, sebuah keberhasilan peserta untuk menempuh jenjang pendidikan atau kegiatan belajar merupakan suatu komponen yang menjadikan suatu kegiatan belajar di sekolah, yang menjadikan suatu kegiatan di kelas. Faktor kesadaran dan keinginan peserta didik untuk menempuh jenjang atau sekolah yang lebih tinggi. Faktor pertama harus datang dari orang tua. Tapi yang harus pertama kali semangat dalam belajar yaitu peserta didiknya atau siswa-siswinya. Kemudian dibantu dengan orang tuanya dalam menyemangati belajar. Kemudian menyesuaikan dengan kondisi si anak yang tidak sekolah dan yang mempunyai keinginan seperti teman-temannya yang lainnya, yang berkeinginan untuk melakukan atau melaksanakan ke sekolah yang lebih atau ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Nana Shaudi, fasilitas belajar adalah semua yang diperlukan atau yang digunakan dalam sebuah proses belajar mengajar dengan baik secara bergerak maupun tidak bergerak agar tercapai tujuannya dan tujuan pendidikan berjalan lancar dan teratur. Adapun cara seseorang mengikuti pembelajaran, yaitu saat siswa-siswi berada di sekolah, merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Semua siswa-siswi dituntut untuk menguasai mata pelajaran yang diajarkan guru di sekolah. Cara belajar merupakan kebiasaan-kebiasaan siswa yang dilakukan ketika di sekolah dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar merupakan dalam bahasa Inggris yang berarti motif atau berasal dari kata otion yang merupakan bergerak atau gerak sebagai daya penggerak dan yang menjadikan daya penggerak yang menjadi aktif pada saat bertemu motif dan dapat diartikan sebagai daya penggerak yang menjadi aktif. Media belajar mempunyai manfaat sebagai pengantar atau penyampaian pesan kepada teman-temannya. Tetapi media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar. Media yang digunakan untuk belajar saat ini adalah media smartphone dan harus mempunyai jaringan data dan menyebabkan anak-anak tidak fokus belajar dikarenakan anak-anak lebih fokus kepada gadget dan terkadang anak-anak itu diberi tugas oleh guru tetapi anak-anak tidak belajar dengan serius, tetapi malah bermain game dan yang lain-lainnya. Dan alat media tersebut digunakan untuk tidak belajar, tetapi digunakan untuk hal yang lainnya, seperti bermain game dan yang lainnya. Tujuan pembelajaran disebutkan sebagaimana pembelajaran sebagai arah yang dituju dalam serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan apa yang disampaikan gurunya ketika di sekolah. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi model atau desain pembelajaran. Menurut Barry Morris,
model pembelajaran itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah model pembelajaran tradisional. Nah, pada model pembelajaran ini, pendidik merupakan satu-satunya sumber informasi ataupun belajar peserta didik. Sehingga, kesuksesan ini berada di tangan pendidik seperti itu. Nah, di dalam model ini, tidak diperlukan adanya alat peraga ataupun media ya. Atau dengan kata lain, guru hanya menyampaikan dengan lisan. Kemudian adalah untuk model pembelajaran 2. Nah, pada model pembelajaran ini pendidik dalam melaksanakan pembelajarannya, nah itu sudah menggunakan bahan ajar ataupun media pendukung, misalnya buku gitu. Pada model ini pendidik itu masih memiliki peranan mengontrol kegiatan pembelajaran, namun tidaklah 100% mutlak. Kemudian model pembelajaran pendidik dan media. Nah, pada model pembelajaran ini, pendidik itu dapat menggunakan media pembelajaran sebagai sumber informasi. Misalnya buku, YouTube, tabloid, majalah, internet, dan lain sebagainya. Kemudian adalah model yang keempat, yaitu model pembelajaran bermedia. Nah, pada model ini peserta didik belajar dengan menggunakan media. Sedangkan untuk pendidik itu hanya berperan sebagai fasilitator, yang mana tugasnya adalah menyiapkan materi apa saja, yang kemudian itu diaplikasikan pada media sebagai sumber belajar peserta didik seperti itu.